Wah, gak kerasa nih udah masuk minggu Advent pertama. Yuk papa, mama, adik kakak, dan seluruh anggota keluarga, kita dengarkan renungan minggu ini. Check it out! Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa, mulai minggu depan kita akan memasuki masa-masa minggu Advent yang dimulai dengan Advent pertama pada tanggal 3 Desember, hari Minggu besok. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu Advent menghantar kita pada satu penghayatan yang lebih dalam dan lebih benar bagaimana kita menanti, bersikap yang benar dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus pernah datang 2000 tahun lebih yang lalu sebagai seorang bayi mungil di kota Bethlehem yang setiap tahun kita rayakan sebagai hari perayaan Natal. Tetapi Tuhan Yesus sekarang sudah adalah Yesus yang sedang ada di sorga. Dan dia berjanji kelak akan kembali menjemput saudara. Dan masalahnya, apakah kita siap? Saat Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, kita punya sikap yang benar seperti yang diharapkan Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu dalam perenungan di minggu Advent yang pertama ini, saya memberi tema, Aku Merindu Hadirmu. Saudara, saya ingin membacakan 2 bait puisi yang ditulis oleh seseorang karena namanya tidak ditulis dengan jelas. Atas nama kita berjuang, kukais impian di tanah kelana. Terabai seberapa derita, semilir rindu menaungi langkahku. Tetaplah engkau dalam setia, nantikan aku di gerbang waktu. Tiada henti sukma gaungkan nama, hanyalah engkau yang kusebut di dalam doa. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah puisi yang mengungkapkan rasa rindu atau merindu. Dan kalau kita mau jujur, siapapun saudara, lepas saudara kaya atau miskin, kita orang tua atau orang muda, saudara pejabat atau masyarakat biasa, saudara pasti pernah merasakan rindu. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan satu-satunya obat penghilang rasa rindu adalah bertemu langsung dengan orang atau seseorang yang kita rindukan. Bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan, maka ada perasaan yang saling merindukan. Terlebih Tuhan Allah yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sangat merindu untuk terus bisa bersekutu lebih akrab, lebih intim dengan umatnya. Allah selalu punya cara untuk bersekutu dengan umatnya. Karena Allah begitu merindukan hidup dekat dengan saudara. Bahkan pada satu pernyataannya yang sangat romantis, Tuhan Yesus pernah mengatakan ungkapan rindunya di Yohanes 14 ayat 3. Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh suatu ungkapan yang sangat-sangat romantis, yang benar-benar keluar dari hati yang sangat merindu. Itulah rasa rindu Tuhan terhadap umatnya. Itulah rasa rindu Tuhan Yesus terhadap hidupmu dan hidup saya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, melihat fakta bahwa ada Allah yang merindui inilah Rasul Paulus mengingatkan sekaligus menasihatkan jemaat di Tesalonika dalam bacaan kita di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Di sini Paulus ingin mengingatkan dan menasihatkan supaya jemaat Tesalonika dan juga kepada kita supaya kita punya sikap yang benar di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak. Apa saja sikap yang benar itu? Setidaknya menurut bacaan kita di Tesalonika ini ada 3 sikap yang mestinya ada di dalam kehidupan kita saat-saat kita mengisi waktu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama,
Biarlah kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Mari kita membaca di ayat yang ke-8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi inilah nasihat dan ungkapan yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika, supaya mereka teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena saat kita menantikan Tuhan, banyak godaan, banyak ujian yang bentuknya macam-macam. Tetapi saat kita teguh berdiri dalam Tuhan, kita akan bisa melalui setiap ujian, setiap godaan, setiap penderitaan, setiap situasi yang tidak menguntungkan, kita akan bisa melewatinya. Kenapa? Karena kita terus memastikan diri kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Sikap yang kedua adalah bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Mari kita membaca di ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Hendaklah kita berlimpah-limpah, bertambah-tambah dalam kehidupan di dalam kasih. Kasih ini tidak mengenal kelas, kasih di sini tidak mengenal golongan, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku dan agama. Kasih yang sejati itu menembus batas semua sekat yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Menembus sekat, menembus batas semua sekat yang ada dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia. Bahkan kasih itu harus bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam hidup kita. Suami, marilah kita mulai lebih mengasihi istri kita. Istri, marilah kita lebih mengasihi dan berkelimpahan dalam kasih kita kepada suami kita. Orang tua, mari kita bertambah-tambah mengasihi anak-anak kita, lepas dari segala kelemahan dan kelebihan mereka. Mungkin kita memiliki anak yang susah dinasihati, tapi kasih memanggil kita untuk tetap memeluk dia, memeluk anak-anak kita, dan mengajar dengan penuh kasih. Anak-anak pun juga dituntut hal yang sama untuk kita juga bertambah-tambah kasih kita kepada papa, mama kita masing-masing. Dengan tetangga, dengan teman sekerja, dengan semua orang yang kita jumpai. Mari kita hidup dan bersikap yang penuh dengan welas asih. Karena itulah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sikap yang ketiga adalah di ayat yang ke-13. Biarlah kita punya sikap dan punya karakter, punya pendirian, punya cara berpikir, cara bersikap yang tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Mari kita membaca ayat yang ke-13. Kiranya Dia, yaitu Tuhan, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita mesti teguh berdiri, kita harus berlimpah dalam kasih, tetapi yang juga penting adalah jaga sikap kita, jaga hidup kita, jaga kelakuan kita, jaga tutur kata kita untuk semakin kudus dan tidak bercacat. Ingatlah, kekudusan itu adalah karya dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mau hidup kudus, patuhilah tuntunan dari Roh Kudus. Patuhilah terang firman Tuhan yang tersedia dan kita bisa baca dan renungkan setiap hari. Jadi itulah 3 sikap yang benar saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak. Pertanyaan reflektifnya adalah, sudahkah kita merindu dan menantikan Tuhan Yesus yang pasti datang untuk kedua kalinya dengan sikap dan tindak tanduk dan cara yang benar? Selamat merenung, selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana renungan minggu ini? Silahkan refleksikan renungan minggu ini bersama keluargamu ya. Tuhan Yesus memberkati.